Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali juga bersama saya Elroy Christian dalam program Ayo Belajar. Oke, teman-teman mungkin tahu yaitu ajaran Mormon ataupun kepercayaan Mormon. Saat ini saya akan menguraikan ada 10 ajaran Mormon yang menyimpang dari Alkitab. Oke, yang pertama. Tapi sebelum saya masuk dalam poin yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa ajaran Mormon diprakarsai oleh Joseph Smith dan diresmikan pada tahun 1830 sebagai sebuah gereja. Di Indonesia, gereja ini bernama Gereja Yesus Kristus dan Gereja Orang-orang Suci Zaman Akhir, OSJA. Umat Kristen berpandangan bahwa ajaran Mormon adalah ajaran sesat. Bahkan Mormon dikatakan sebagai salah satu aliran sesat dalam agama Kristen. Berikut kita akan lihat ajaran Mormon yang menyimpang. Yang pertama, Allah Bapa. Ajaran Mormon memiliki keyakinan bahwa Allah adalah manusia super. Allah memiliki badan jasmani yang dapat dilihat kasat mata dan diraba, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Allah dapat mencapai status sebagai makhluk tertinggi di alam semesta berkat usahanya untuk hidup benar secara terus-menerus. Lalu, apa yang tertulis dalam Alkitab mengenai Allah? Mari kita lihat. Yohanes 4:24 berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ajaran Mormon tentang Allah sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa Allah adalah roh, tidak mungkin memiliki tubuh jasmani. Yang kedua, Yesus Kristus. Ajaran Mormon mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Lucifer yang dilahirkan dari hubungan Allah dengan Maria. Yesus juga dikatakan menikah dengan Marta dan Maria, serta memiliki keturunan sebelum disalib. Mormon mempercayai bahwa Yesus adalah Allah, karena setiap manusia dapat menjadi Allah. Hal ini bertentangan dengan Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sekaligus anak Allah. Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah bahkan jauh sebelum ia datang ke dunia. Bapak Ibu bisa membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai 8 dan Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Yang ketiga, Roh Kudus. Umat Mormon percaya bahwa Roh Kudus adalah benda yang kekal keberadaannya namun tidak dapat hadir di lebih dari satu tempat. Roh Kudus dapat dikaruniakan kepada seseorang melalui upacara-upacara keagamaan yang dipimpin oleh pendeta Mormon. Sangat berkebalikan dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah yang berarti Allah itu sendiri dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dan juga pemberi kehidupan Kejadian 2 ayat 7. Selain itu, Roh Kudus sudah diberikan sebagai karunia oleh Allah kepada umat Kristen yang mengaku imannya di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, konsep Tritunggal. Umat Mormon menyebut Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai anak pertama Bapa, dan Roh Kudus sebagai roh penolong umat manusia di bumi. Ajaran Mormon mengajarkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 keberadaan terpisah. Sangat berkebalikan dengan apa yang dicatat oleh Alkitab, Allah Tritunggal. Dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Alkitab selalu menggunakan kata kita sebagai kata ganti Allah untuk dirinya sendiri. Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7. Juga saat merujuk kepada keberadaan dari Tritunggal Allah. Kata ganti ini menyatakan bahwa Allah memiliki lebih dari satu pribadi. Yang kelima, manusia. Gereja Mormon mengajarkan bahwa manusia adalah roh yang sudah ada. Roh manusia ini tinggal bersama Allah dan Yesus Kristus dalam prakehidupan sebelum nanti masuk ke dalam dunia. Roh ini kemudian mengambil tubuhnya pada saat dilahirkan di dunia. Ajaran Mormon menyatakan bahwa manusia tidak diciptakan oleh siapapun, bahkan manusia bisa menjadi Allah. Hal ini jelas bertentangan dengan kisah penciptaan manusia yang dicatat dalam kitab Kejadian. Pasal pertama ayat 26 sampai 27, Kejadian 2 ayat yang ke-7. Yang keenam, kultus individu. Ajaran Mormon juga menganut kultus individu sebagai salah satu ciri dari aliran sesat.
Umat Mormon meyakini bahwa Joseph Smith adalah keturunan dari Yesus Kristus. Padahal kenyataannya ia adalah anak kelima dari 11 bersaudara dari Joseph Smith Senior dan Lucy Mark, keluarga Presbyterian yang berasal dari Sharon, Vermont, Amerika Serikat. Yang ketujuh, jalan keselamatan. Mormon mengajarkan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus tidak menyelamatkan umat manusia. Bagi mereka, keselamatan hanya didapat melalui ketaatan pada aturan atau sakramen, serta perbuatan baik. Tidak heran jika umat Mormon terkenal sebagai umat yang berhati mulia dengan banyak misi kemanusiaannya. Dalam Yohanes 11 ayat 25-26, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang saya percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Ajaran ini jelas bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan, bahwa Yesus adalah jalan keselamatan lewat kematian dan kebangkitan. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 1 ayat 12. Selain itu, keselamatan adalah semata-mata anugerah Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Efesus 8 ayat 10. Ketaatan kepada Allah dilakukan oleh orang Kristen bukan untuk sebuah keselamatan, tapi karena kita sudah menerima keselamatan, maka kita hidup dalam ketaatan. Yang kedelapan, baptisan. Gereja Mormon memiliki banyak sakramen baptisan. Salah satunya adalah baptisan untuk penebusan dosa yang dilakukan oleh para pendetanya. Baptisan sebagai sebuah sakramen adalah syarat untuk ataupun syarat mutlak sebuah keselamatan. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal dapat diselamatkan jika salah satu anggota keluarganya yang masih hidup menggantikan mereka menerima baptisan. Ajaran ini juga bertentangan dengan ajaran Kristen yang menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan. Yohanes 11 ayat 25-26. Pernikahan. Mormon mengajarkan praktik poligami. Jadi ingat ya, Mormon mengajarkan praktik poligami dan berpendapat bahwa hubungan suami istri tidak terbatas hanya di dunia ini, tetapi juga sampai di akhirat. Tidak jarang umat Kristen menceraikan pasangannya yang tidak mau mengikuti praktik poligami ini. Poligami menurut Alkitab selain berdampak negatif bagi hubungan sama manusia, juga merupakan sebuah larangan dalam Alkitab. Matius 19 ayat 6. Ke-10, kitab suci. Selain Alkitab, Mormon memiliki 3 buah buku lain yang dianggap sebagai kitab suci. Yang pertama, Kitab Mormon. Yang kedua, Doktrin dan Perjanjian. Yang ketiga adalah Mutiara yang Bernilai. Alkitab, umat Mormon percaya bahwa Alkitab dengan syarat bahwa Alkitab tersebut harus ajaran Mormon yang menyimpang diterjemahkan dengan benar untuk dapat dipercayai. Joseph Smith dan para pengikutnya menyatakan bahwa banyak kesalahan penerjemahan Alkitab yang berbeda dengan bahasa aslinya. Beberapa ajaran Alkitab yang diberikan Mormon yang wajib kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Mormon. Kitab Mormon diakui sebagai kitab yang paling benar menurut umat Mormon karena diilhami langsung oleh Allah dan sudah diterjemahkan oleh Joseph Smith melalui kuasa Allah pada tahun 1830. Doktrin dan Perjanjian. Doktrin dan Perjanjian berisi 136 pernyataan tentang doktrin Mormonisme yang berisi kumpulan wahyu modern yang berkaitan dengan gereja Yesus Kristus yang telah dipulihkan seperti sakramen baptisan dan juga pernikahan. Mutiara yang Bernilai. Mutiara yang Bernilai berisi rangkaian pernyataan iman Joseph Smith yang terdiri dari 13 pokok utama kepercayaan umat Mormon. Buku ini juga berisi klarifikasi dari pengajar Alkitab yang hilang serta tambahan tentang penciptaan bumi. 4 kitab suci yang dipercaya oleh umat Mormon ini bertentangan dengan Alkitab sendiri sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dalam 2 Timotius 3:16, Alkitab adalah sumber wahyu Allah yang sempurna sehingga tidak perlu ada penambahan maupun pengurangan. Dalam Wahyu 22 ayat 19 sampai Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Nah, demikian 10 ajaran Mormon yang menyimpang dari Alkitab. Semoga ini membantu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengetahui kebenaran Alkitab. Semoga kita menjaga diri dari ajaran-ajaran sesat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.